Event fashion show terbesar di akhir tahun kembali digelar High-End Magazine berkolaborasi dengan Lifestyle and Fashion Channel yaitu The Masterpiece and iFashion Festival 2021. Event tahunan kali ini diselenggarakan secara spesial dari studio RCTI Plus dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena Masterpiece adalah sebuah event yang sangat baik, para desainer memperoleh kesempatan sekaligus challenge untuk menunjukkan karya terbaiknya. Dan juga tentunya merupakan kebanggaan sebagai desainer untuk menunjukkan seluruh potensinya yang diwujudkan melalui sebuah mahakarya Masterpiece. Tahun 2021 ini merupakan tahun ke-13 penyelenggaraan The Masterpiece by High-End Magazine dan merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan iFashion Festival oleh Lifestyle and Fashion Channel. Sebanyak 15 fashion designer Indonesia dan internasional telah siap menampilkan karya terbaiknya di acara ini. Tim RCTI, Lifestyle and Fashion Channel, dan High-End Magazine secara maksimal melakukan berbagai persiapan demi kesuksesan acara ini. Selamat datang kepada para desainer dan pengisi acara The Masterpiece dan iFashion Festival 2021. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara tahunan High-End Magazine, Lifestyle and Fashion Channel. Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menjadi bagian dalam kehidupan kita dan banyak memberikan perubahan pada sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari. Ada yang mendatangkan duka, namun tidak sedikitnya yang mendatangkan kesempatan baru. Di masa seperti ini, setiap orang dituntut beradaptasi, mempunyai semangat untuk bertahan dan semakin kreatif dalam berkarya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk sesama. Tahun ini kami kembali menyelenggarakan pagelaran The Masterpiece dan iFashion Festival secara virtual. Untuk pagelaran Masterpiece, kami mengangkat tema yaitu Fashion Through the Ages, di mana kami akan menampilkan gambaran perubahan fashion dari setiap dekadenya. Sedangkan untuk iFashion Festival, kami akan mengangkat tema Local Pride, di mana yang tidak hanya menampilkan sosok desainer Indonesia, tetapi juga desainer internasional yang akan mengangkat kreasi lokal. Inilah saatnya di penghujung tahun 2021, para fashion designer berbakat akan mempersembahkan karya terbaiknya untuk acara The Masterpiece dan iFashion Festival 2021. Semoga rangkaian pagelaran pada hari ini dapat bermanfaat, menginspirasi kita semua untuk tetap semangat berkarya dalam segala keadaan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat pada acara hari ini. Mari kita saksikan The Masterpiece dan iFashion Festival 2021. Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara The Masterpiece kolaborasi dengan iFashion Festival 2021. Tahun ini acara The Masterpiece and iFashion Festival kami selenggarakan secara spesial dari studio RCTI Plus dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya, Sare Kalina, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak para pecinta fashion yang telah bergabung bersama dengan kami untuk menyaksikan acara fashion terbesar akhir tahun persembahan High-End Magazine bersama Lifestyle and Fashion Channel. Sebelumnya saya terlebih dahulu ingin menyapa Ibu Liliana Tanu Sudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group. Selamat datang Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Angela Tanu Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir di hari ini. Selamat datang Ibu.
Serta tentunya kepada semua rekan media yang sudah hadir, saya ucapkan selamat bergabung. Tahun ini merupakan tahun ke-13 penyelenggaraan The Masterpiece by High End Magazine. Sedangkan iFashion Festival telah diselenggarakan oleh Lifestyle and Fashion Channel selama 10 tahun. Inilah bukti konsistensi MNC Media dalam memberi apresiasi dan dukungan bagi perkembangan industri kreatif dan kemajuan fashion Indonesia. Sekalipun di masa pandemi yang penuh dengan tantangan, para fashion designer Indonesia dituntut semakin kreatif untuk tetap dapat bertahan dan terus berkarya. Malam ini kita akan segera menyaksikan koleksi karya 6 fashion designer berbakat dalam iFashion Festival 2021 yang bertema Local Pride. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, diantaranya Gentle Gen, Fagetti, Leblis Bouquet, Star Harvest Academy, dan RCTI. Selain fashion show, malam ini High End Magazine juga akan mempersembahkan The Masterpiece Special Awards dalam 6 kategori kepada 6 sosok figur ternama tanah air yang inspirasional. Sekarang saatnya kita akan menyaksikan koleksi dari 6 fashion designer iFashion Festival 2021. Koreografer by Tori dari Star Harvest Academy, selamat menyaksikan. Selamat datang di acara fashion terbesar akhir tahun persembahan Lifestyle and Fashion Channel. Kolaborasi dengan High End Magazine dalam iFashion Festival and The Masterpiece 2021. Sebagai media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara, Lifestyle and Fashion Channel bersama High End Magazine secara konsisten selama lebih dari 10 tahun terus mendukung perkembangan industri fashion di Indonesia. Tahun 2021 ini merupakan tahun tantangan di mana kami tetap semangat untuk bangkit dan terus konsisten menyelenggarakan event iFashion Festival dan The Masterpiece 2021 dengan menampilkan karya para fashion designer lokal maupun internasional bertema Local Pride. Hi, my name is Katie Matskevich. I'm from Belarus. Since I'm here in Indonesia, I'm watching iFashion Festival every year, and I'm so proud to take a part in this gorgeous event this year. Hi, I'm Jesus Cedeño. I am a Venezuelan designer living in Indonesia. It is exciting. It's exciting to say like, look, we're back. We are starting to be back. Developing batik and promoting this beautiful heritage in this country and bringing it whenever all around the world. Saya Coretta Louis, kalau fashion show di Indonesia kan saya jarang ikut ya, kan lebih banyak memang di luar gitu kan. Benar-benar exciting bahwa ada sesuatu hal yang bisa saya tampilkan untuk negara saya sendiri. Nama saya Julianto, saya seorang fashion designer. Aku akan menggabungkan beberapa teknik, mungkin dari teknik embroidery-nya atau dari embellishment-nya yang aku gabungkan dari koleksi aku yang sekarang ini. Hai, nama saya Denny. Saya senang dan bangga banget bisa menjadi bagian dalam ajang bergengsi iFashion Festival tahun ini. Dalam kesempatan ini juga saya bisa menampilkan koleksi-koleksi saya kembali di atas panggung di masa pandemik ini. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik di acara ini. Nanti di iFashion Festival itu aku menampilkan 2 tema ya. Ada satu tema koleksi ini itu tentang Byzantine, menggabungkan sebuah konsep menjadi satu, menggunakan sutra dan menggunakan batik. Dengan tema Local Pride, sesaat lagi kita akan menyaksikan karya terbaik para desainer fashion berbakat sebagai apresiasi bagi para pelaku fashion yang terus semangat berkreativitas di masa ini. Hadirin, inilah iFashion Festival 2021. Selamat menyaksikan. Sisi by Coretta Louis.
Memang agak sulit juga ya untuk membuat koleksi ini karena kan ini kan AG ya, unusual, artinya yang tidak biasanya, di mana warna-warna batiknya saya bikin tabrak lari. Mungkin orang juga kalau yang tidak berani juga melihatnya kok gini sih seperti ini, tetapi kalau memang kita pede dan percaya diri, namanya juga fashion selalu berkembang ya kan. Kalau memang bisa, nggak perlu harus semuanya senada, satu warna dan lain-lain. Yang penting kita di sini pede aja, yang penting kita di sini berani. Dan kalau kita mau bikin mungkin dari bahan polos itu agak lebih mudah. Masalahnya di sini batik, gimana caranya tuh saya mikir batik supaya bisa mix and match-nya tuh jadi. Katushka by Kathy Matskevich.
The name of the collection is the Symmetry of Senses, and I'd like to present how can we combine the modern style, the modern clothes style with some ancient ornaments as well. And actually that it will look modern as despite on their how many years it would happen. Yeah.
yaitu pertama tema Bizantin dan tema satu lagi adalah tentang pisang abaka. Kalau di tema abaka itu, jadi bagaimana pisang itu mengolah sebuah baju ya. Jadi dulu itu kan pisang itu emang kalau di pisang Indonesia itu dapat diolah untuk otomotif atau furniture lainnya. Tapi kebetulan saya ingin tuh bagaimana cara mengolah untuk busana juga gitu. Kalau Bizantin itu terinspirasi dari tentang Ratu Theodora. Jadi dulunya itu Theodora itu sangat membela wanita. Jadi artinya tuh kita tidak boleh kayak menjatuhkan perempuan gitu. Berbagai rangkaian program studi yang dirancang oleh Starvest Academy, kurikulum yang lengkap, sentuhan tangan dingin para pengajar profesional. Kita diberi kesempatan untuk terjun langsung tampil di berbagai acara. Dan kami siap menjadi bintang yang berkarakter, yang siap menguncang industri hiburan. Di Star Harvest Academy, aku siap tampil di depan jutaan pasang mata. Mari menuai bintang bersama Star Harvest Academy. Star Harvest Academy cocok banget sama aku, soalnya guru-gurunya tuh punya potensi dan kemampuan untuk ngajar anak-anaknya dengan baik, kayak teknik dalam bernyanyi, ekspresi, terus cara kita menentukan dinamika dalam lagu, banyak banget pokoknya. Terus ruangan latihannya juga nyaman banget, jadi kita bisa belajar dengan sangat nyaman dan latihan juga dengan nyaman. Aku suka sama suasananya di MNC Studio ini tuh sangat mendukung banget untuk belajar vokal. Terus guru-gurunya juga berpengalaman banget, mereka juga dari sarjana musik, jadinya aku banyak belajar tentang placement vokal, tentang teknik vokal, sama hearing. Halo, saya Carla Yuls, Miss Indonesia 2020. Dalam masa persiapan ke Miss World 2021, kelas-kelas yang dipersiapkan oleh Star Harvest Academy ada banyak banget. Di antaranya ada modeling class, public speaking class, ada karakter building, dan masih banyak kelas lainnya. Mentor-mentor yang ada di Star Harvest Academy juga memiliki pengalaman yang excellent dan sangat cocok untuk memadu para murid. Kelas dan fasilitas yang ada di Star Harvest Academy sangat lengkap dan pastinya nyaman untuk para murid belajar dan para mentor untuk mengajar. Seluruh pelajaran yang saya dapatkan dari Star Harvest Academy pastinya akan berguna di Miss World 2021 nanti dan di masa yang akan datang. Belajar di sini tuh karena awalnya aku lihat dari Instagram kan, ada Instagram Star Harvest Academy, terus aku yakin kalau misalnya aku belajar di sini, public speaking aku jadi lebih bagus dan lebih berbobot. Kalau aku juga sama, karena mama aku ngeliat di Instagram, jadi aku disuruh les di Star Harvest dan aku emang bener nyaman banget sih di sini jadinya. Kalau aku dengar-dengar gitu banyak yang les di sini, terus kayak jadi bagus gitu deh public speaking. Kelasnya itu menurut aku seru dan teman-temannya juga seru banget dan asik banget, jadi kalian bisa dapat banyak teman dan materinya itu juga gampang banget dimengerti. Terus gurunya juga humble, kind, dan pokoknya benar-benar suka banget deh. Ya, jadi belajar di sini juga tempatnya juga bagus dan comfortable banget, jadi ayo les di sini. Saya memilih di Star Harvest karena fasilitasnya sangat lengkap, guru-gurunya juga baik dan sabar, dan materi yang mereka ajari, bagaimana cara mengekspresikan diri di panggung, bagaimana mengeluarkan emosi saat berperan, dan bagaimana merasa nyaman dan berani di panggung. Jadi untuk kalian yang passion dan bakatnya di acting, tentu saja Star Harvest ini pilihan yang terbaik karena kalian mendapati materi yang sangat luas yang pasti akan berguna dan koneksi-koneksi yang tidak akan didapati di tempat yang lain. Aku ini seneng nyanyi dan juga acting. Dan di Star Harvest ini nyediain ada dua-duanya, ada kelas vokal, ada kelas acting.
guru-gurunya itu seru dan nggak serius, nggak galak, tapi tegas dan bikin kita gampang ngerti sama materi-materi yang disampaikan. Hai. Di sini teman-temannya banyak. Udah baik. Seru banget belajar di sini. Akhirnya aku bisa acting. Ayo teman-teman belajar di Star Harvest Academy. Jesus Cedeño, accessories by Barocco Jewelry and Christos Jewelry.
So this collection, you will see a whole through line of pesisiran batik. So it's really particular because it's going to be a handmade process batik. Some of them have hand coloring and some of them are not. And then you have the challenge of how to mix those batik, like handmade batik and traditional batik, to materials. So you're gonna see batik and leather, you're gonna see batik and really heavy silks. So the idea, the challenge to grab the batik and mix it into other materials, into other textures, and put it into a really modern actual fashion. It's basically what all the line is going to be about. This collection is part of the creation of Tana Warna, which is a lineup of a curation of batik inspired in the power of the color of batik. So the idea is to promote the usage of color in fashion and to be bright and to be bold and increase the way of introduction of batik into fashion market, into high fashion market. Jesus Seding, accessories by Baroko Jewelry and Pistos Jewelry. Denny Opulence.
Inspirasi tema yang saya persembahkan evening gown bernuansa kebaya ini kebetulan yang saya produksi tiap saat itu adalah gaun-gaun yang evening gown yang ada nuansa kebayanya gitu. Jadi terinspirasi dari setiap hari yang saya kerjain. Evening gown yang saya persembahkan ini adalah lace, payet, dan ada beberapa jenis bahan juga, ada organdi, ada taffeta gitu-gitu yang biasa saya pakai setiap hari. Denny Opulence. Julianto.
Untuk koleksi aku di IFF kali ini, itu aku terinspirasi dari La Scala Opera House Milan, yang dimana waktu itu aku sempat sekolah setahun di Milan, jadi banyak sekali kayak ornamen-ornamen dari gedung ini, strukturnya yang menjadi yang bisa menjadi inspirasi aku untuk koleksi kali ini. Dan bahan yang digunakan itu bermacam-macam. Ada bahan tile, ada bahan satin gitu, dan keunikannya itu lumayan rumit ya aku bikinnya, karena aku di sini menggunakan teknik, ada setiap bajunya itu menggunakan teknik embroidery, dan setiap embroidery-nya itu ada pahit-pahitnya, ada beading-nya gitu. Dominasi warnanya hitam untuk basicnya, tapi ada kombinasi warna yang kayak warna nude, warna gold, warna champagne, terus ada juga warna putih gitu. Selain menampilkan fashion show, malam ini High End Magazine juga akan mempersembahkan The Masterpiece Special Awards dalam 6 kategori kepada 6 sosok figur ternama tanah air yang inspirasional. Lyodra, Voice of Clarity. Penyanyi asal Medan, Lyodra Ginting, merupakan pemenang ajang Indonesian Idol musim di tahun 2019. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak ia berusia 2 tahun dan mulai mengikuti berbagai perlombaan menyanyi. Belum lama ini, ia berhasil menuai pujian setelah tampil dengan cantik dan elegan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di National Day di Expo 2020 Dubai. Gladys, Woman of Influence. Entrepreneur ternama asal Surabaya, Gladys, tak pernah berhenti menjaga produktivitas walaupun ia memiliki banyak peran, termasuk di dalamnya sebagai ibu, istri, pimpinan perusahaan, dan aktivitas lainnya. Bisnis kecantikan pertamanya, KLT Cosmetics, dengan cepat dikenal orang dan menjadi pilihan utama wanita Indonesia dalam mempercantik wajah. Belum lama ini, ia memutuskan untuk berhijab dan terjun ke bisnis kuliner, yaitu dengan menghadirkan Deckside Lounge and Bar dan restoran G Flavors di Surabaya, yang rencananya akan membuka cabang baru di Jakarta dan Bali. Daniel Mananta, Man of Courage. Pria lulusan Universitas Edith Cowan, Perth, Australia ini mulai dikenal namanya setelah menjadi VJ MTV Indonesia sejak Mei 2003. Hingga saat ini, Daniel Mananta menjadi salah satu presenter ternama Indonesia yang paling disegani. Sempat mengalami beberapa pengalaman hidup yang tidak terlupakan, melatar belakanginya dalam membuat konten YouTube berkonsep spiritual journey dan berhasil meraih jutaan subscribers. Apris Devita, Woman of Determination. Pemilik klinik kecantikan Alicia Beauty Center yang sudah berdiri sejak tahun 2014 ini merupakan seorang pengusaha wanita yang tidak hanya cantik tapi juga dikenal sebagai seorang pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Selain klinik kecantikan, ia juga menciptakan produk skincare yang bernama GA Expert Indonesia yang semuanya itu sudah berstandar internasional. Cathy Sharon, Woman of Purpose. Seorang model dan aktris keturunan Prancis, Cathy Sharon memulai karirnya dengan menjadi VJ MTV di tahun 2007. Belakangan ia mulai merambah ke dunia bisnis dengan mendirikan brand kecantikan Sada by Cathy Sharon.
Di masa pandemi ini, ia menjadi inisiator Anak Bangsa Peduli dengan bekerja sama dengan beberapa artis dan public figure untuk membantu memenuhi kebutuhan para tenaga medis serta mendukung penyaluran vaksin gratis kepada masyarakat di daerah terpencil. Dr. Oki Pratama, Man of Humility. Dengan misi mulia untuk membantu orang lain mempercantik dan memperbaiki diri masing-masing, Dr. Oki Pratama memiliki keinginan untuk lebih mengembangkan lagi usaha klinik dan skincare-nya. Membangun usahanya sejak tahun 2016, ia merupakan sosok founder dari Benings Clinic yang merupakan bagian dari Benings Group. Semenjak masa pandemi kemarin, ia ikut turun tangan dalam membantu masyarakat yang terdampak. Senang banget, terima kasih buat penghargaan ini, The Masterpiece 2021 Special Awards buat aku. Ya pastinya terima kasih banyak, ini awal Desember yang baik buat aku karena mengawali Desember dengan mendapat penghargaan ini pasti rasanya bersyukur banget dan makin semangat untuk berkarya dan bisa menginspirasi banyak orang. Bahagia banget ya dan bersyukur, terus aku tuh benar-benar senang banget bisa dapat apresiasi dari Hacken Magazine dan bisa menginspirasi para wanita Indonesia. Apapun yang gue lakuin, apakah gue seorang komunikator, apakah gue seorang clothing line designer misalnya seperti itu, atau pemilik clothing line, entrepreneur, movie producer, atau aktor sekalipun, apapun yang gue lakuin itu membuat orang-orang bisa terinspirasi untuk mencintai Indonesia. Ini menjadikan motivasi untuk bisa berkarya lebih baik lagi, lebih bisa membuat lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dan bisa menciptakan brand-brand yang berinovatif dan formulasi terbaik. Yang pasti saya bersyukur sekali, terima kasih sudah mendapatkan award dari Masterpiece, terima kasih untuk apresiasinya dan semoga saya bisa terus memberikan yang terbaik. Ya, saya terima kasih sekali ya kepada acara Hacken Magazine khususnya karena saya mendapatkan special award ini sehingga untuk memotivasi saya akan semakin lebih untuk ya mengabdi lagi apalagi untuk orang-orang sehingga menjadi lebih berguna lagi untuk ya orang banyak lah sehingga juga mungkin ya saya merasa diri saya menjadi lebih baik lagi terus untuk semakin termotivasi. Berbagai rangkaian program studi yang dirancang oleh Starverse Academy, kurikulum yang lengkap, sentuhan tangan dingin para pengajar profesional. Kita diberi kesempatan untuk terjun langsung tampil di berbagai acara. Dan kami siap menjadi bintang yang berkarakter, yang siap menguncang industri hiburan. Di Star Harvest Academy, aku siap tampil di depan jutaan pasang mata. Mari menuai bintang bersama Star Harvest Academy. Star Harvest Academy cocok banget sama aku, soalnya guru-gurunya tuh punya potensi dan kemampuan untuk ngajar anak-anaknya dengan baik, kayak teknik dalam bernyanyi, ekspresi, terus cara kita menentukan dinamika dalam lagu, banyak banget pokoknya. Terus ruangan latihannya juga nyaman banget, jadi kita bisa belajar dengan sangat nyaman dan latihan juga dengan nyaman. Aku suka sama suasananya di MNC Studio ini tuh sangat mendukung banget untuk belajar vokal. Terus guru-gurunya juga berpengalaman banget.
mereka juga dari sarjana musik, jadinya aku banyak belajar tentang placement vokal, tentang teknik vokal, sama hearing. Halo, saya Carla Yuls, Miss Indonesia 2020. Dalam masa persiapan ke Miss World 2021, kelas-kelas yang dipersiapkan oleh Star Harvest Academy ada banyak banget. Di antaranya ada modeling class, public speaking class, ada karakter building, dan masih banyak kelas lainnya. Mentor-mentor yang ada di Star Harvest Academy juga memiliki pengalaman yang excellent dan sangat cocok untuk memadu para murid. Kelas dan fasilitas yang ada di Star Harvest Academy sangat lengkap dan pastinya nyaman untuk para murid belajar dan para mentor untuk mengajar. Seluruh pelajaran yang saya dapatkan dari Star Harvest Academy pastinya akan berguna di Miss World 2021 nanti dan di masa yang akan datang. Belajar di sini tuh karena awalnya aku lihat dari Instagram kan, ada Instagram Star Harvest Academy, terus aku yakin kalau misalnya aku belajar di sini, public speaking aku jadi lebih bagus dan lebih berbobot. Kalau aku juga sama, karena mama aku ngeliat di Instagram, jadi aku disuruh les di Star Harvest dan aku emang bener nyaman banget sih di sini jadinya. Kalau aku dengar-dengar gitu banyak yang les di sini, terus kayak jadi bagus gitu buat public speaking. Kelasnya itu menurut aku seru dan teman-temannya juga seru banget dan asik banget, jadi kalian bisa dapat banyak teman dan materinya itu juga gampang banget dimengerti. Terus gurunya juga humble, kind, dan pokoknya benar-benar suka banget deh. Ya, jadi belajar di sini juga tempatnya juga bagus dan comfortable banget, jadi ayo les di sini. Saya memilih di Star Harvest karena fasilitasnya sangat lengkap, guru-gurunya juga baik dan sabar, dan materi yang mereka ajari, bagaimana cara mengekspresikan diri di panggung, bagaimana mengeluarkan emosi saat berperan, dan bagaimana merasa nyaman dan berani di panggung. Jadi untuk kalian yang passion dan bakatnya di acting, tentu saja Star Harvest ini pilihan yang terbaik karena kalian mendapati materi yang sangat luas yang pasti akan berguna dan koneksi-koneksi yang tidak akan didapati di tempat yang lain. Aku ini seneng nyanyi dan juga acting. Dan di Star Harvest ini nyediain ada dua-duanya, ada kelas vokal, ada kelas acting. Guru-gurunya itu seru dan nggak serius, nggak galak, tapi tegas dan bikin kita gampang ngerti sama materi-materi yang disampaikan. Hai, di sini teman-temannya banyak. Udah baik. Seru banget belajar di sini. Akhirnya aku bisa acting. Ayo teman-teman belajar di Star Harvest Academy.